Selain mengajar, tugas dan kewajiban dosen adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan mahasiswi bimbingannya untuk membuat tugas akhir, di mana itu merupakan salah satu syarat mahasiswa tersebut agar dapat lulus di perguruan tingginya. Namun yang saya temukan ada banyak mahasiswa yang tidak mengerti bagian-bagian atau bab yang dia tulis. Hanya mengikuti plek-ketiplek dari template yang ada dari kakak tingkat, katanya gitu. Padahal bab atau bagian di suatu penulisan itu mempunyai peran dan juga fungsinya. Nah, melalui video ini, saya akan membimbing teman-teman yang masih kebingungan membuat tugas akhir, yang masih belum mengerti peran dari setiap bab. Nah, video ini mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang berjuang untuk menggarap tugas akhir. Berjumpa kembali bersama saya Irfan Yazid Pasaribu, di mana ini merupakan suatu playlist yang saya namakan Spasi, Seminar Penulisan Skripsi. Jadi di video ini saya akan membimbing teman-teman, saya akan memberikan suatu pemahaman terkait dengan tugas akhirnya. Dan saya sampaikan juga ini merupakan part ketiga, di mana ada part pertamanya itu saya bahas tentang bagaimana membuat kerangka ya dalam penulisan yang saya namakan adalah model berpikir. Dan ada juga part keduanya buat teman-teman yang masih bingung pengen ngangkat topik apa, pengen ngangkat isu apa, itu ada di part kedua. Di part ketiga ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami peran per babnya, sehingga teman-teman tidak bingung ketika menuliskan atau menggarap tugas akhirnya. Nah, agar memudahkan teman-teman, jadi saya akan buatkan timestamp di deskripsi atau di dalam bar ini ya, agar memudahkan teman-teman. Nanti silahkan diklik bagian apa yang pengen teman-teman tonton dan pengen teman-teman rewatch kembali ya. Jadi saya sediakan untuk perbagiannya agar lebih mudah dipahami. Tapi secara besarnya saya akan menyampaikan dua buah bagian besar ya. Di bagian pertama saya akan memberikan teman-teman pemahaman terkait dengan penulisan ilmiah itu bagaimana, fungsi-fungsi dan juga pemahaman tentang maksudnya bagaimana. Di bagian keduanya, di video ini, saya akan bawa teman-teman untuk langsung praktek ya. Prakteknya akan membahas tentang bagaimana model berpikir yang di part pertama itu bisa kita masukkan ke dalam perbabnya. Itu ya. Nah, tapi secara besar video ini memang menjelaskan tentang bagaimana menulis suatu pendahuluan ya. Bab satunya. Nah, begitu ya, akan ada banyak sekali bagian-bagian di sini, namun secara garis besar saya akan jelaskan dua buah poin besar tadi ya. Saya akan bawa teman-teman ke poin besar pertamanya, yaitu tentang penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah itu dapat kita artikan atau sama dengan penulisan argumentatif. Oke, itu merupakan kata yang sangat asing sekali kayaknya dan sangat rumit sekali dan sangat favifu sekali ya, tapi saya tidak bisa menemukan kata yang sama untuk kata tersebut. Jadi hitung-hitung kita sambil belajar kosakata baru ya. Nah, argumentatif itu merupakan suatu sifat ya untuk mempertahankan atau membela ya suatu ide atau pendapat kita pribadi. Bagaimana cara kita mempertahankan atau membela pendapat kita? Dengan memberi penjelasan bahwa argumen kita itu benar dan valid. Oke, contohnya misalnya gini, kita mau ngajak teman kita untuk liburan gitu ya, atau berwisata. Ada banyak sekali kan tempat wisata liburan, tapi di sini saya pengen banget ngajak teman saya itu untuk berlibur ke pantai. Oke, otomatis teman saya kan bakal nanya, kenapa harus ke pantai? Emang ada apa di sana? Nah, di situ kita akan jelaskan ya bahwa di pantai itu cuacanya lagi bagus banget dan mendukung banget untuk kita bisa bersunset ria gitu. Dan kebetulan juga ada event dan hal lain sebagainya. Ya, itu adalah upaya kita untuk mempertahankan juga membela dengan penjelasan kita agar bisa memberikan penjelasan yang valid. Nah, hal tersebut atau aktivitas tersebut bisa kita kategorikan sebagai bentuk penulisan dari argumentatif. Dan bahan utamanya adalah ya tadi argumen kita dan juga upaya kita memberikan suatu penjelasan. Nah, itu adalah argumentatif yang mana yang menjadi bahan bakar tadi ya, suatu argumen, penalaran, penjelasan sampai dengan kesimpulan. Jadi hal ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu alur berpikir untuk menemukan ide yang benar. Suatu argumen ya itu juga dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh sesimpel banget nih, hari ini dan malam ini pengen makan apa ya?
oh ada nasi goreng sama bakso, tapi yang mana enaknya? Nah mungkin itu adalah suatu argumen kita supaya kita bisa menimbang dan juga memilih keputusan yang tepat agar kita bisa menarik suatu kesimpulan yang akhirnya kita mau makan apa. Gitu ya. Itu merupakan suatu penulisan argumentatif yang kita bisa samakan juga dengan penulisan ilmiah kita nanti. Tinggal disesuaikan dengan format yang ditetapkan. Dari hal tadi, dari argumentatif tadi ya, kita bisa terapkan di dalam struktur penulisan ilmiah. Oke, saya pengen disclaimer dulu teman-teman. Saya pengen ngasih catatan yang besar ya, bahwa buat teman-teman yang menggunakan video ini sebagai referensinya, membuat tugas akhir, membuat skripsi, membuat karya ilmiah, jangan dipakai semuanya, karena setiap universitas, setiap kampus atau instansi mempunyai formatnya sendiri. Perbedaannya bermacam-macam tentang pembabakannya, tentang urutannya, penulisannya, jumlah babnya, penamaan babnya itu bisa berbeda ya di setiap tempat. Jadi silahkan disesuaikan dengan prosedur di mana teman-teman berada. Nah, teman-teman bisa menggunakan video ini untuk melihat bagaimana tata nalarnya gitu ya, bagaimana cara berpikirnya dan bagaimana pemahaman maksud dari setiap babnya. Nah, inti dari penulisan ilmiah adalah bagaimana ya cara kita untuk mencoba mencari tahu penjelasan yang benar tentang realitas. Oke, contoh ya, saya ambil studi kasus nih. Kenapa harga beras lebih mahal ketimbang harga bawang? Kayak kita mempertanyakan itu dan kita bisa memberikan dugaan gitu ya, kenapa? Atau bahasa ilmiahnya adalah hipotesis. Dugaan kita atau hipotesis kita ini berkaitan dengan harga kelangkaan barang, yang mana beras lebih langka dibandingkan bawang. Nah, itu adalah hipotesis kita. Dan dari dugaan itu, kita akan uji ya, betul tidak dari hipotesis kita. Setelah diuji, nanti akan ada pengamatan tuh yang panjang kan, ada survei gitu ya, ada wawancara, bahkan ada kuesioner dan lain-lain. Kita bakal melihat kira-kira bagaimana realitanya. Anggap saja hipotesis kita tadi atau dugaan kita tadi betul ya, dari hasil pengujian, dari hasil pengamatan, bahwa ini berhubungan dengan kelangkaan. Beras lebih langka ketimbang bawang. Hal ini juga berkaitan di mana banyak sekali keluarga yang tidak mampu untuk membeli beras. Dan hal tersebut berkesinambungan juga dengan meningkatnya harga beras. Kalau kita coba preskan lagi ya, inti dari penulisan ilmiah itu hanya dua ya. Cuma dua hal. Yang pertama adalah ide yang mau kita bela, itu disebut dengan tesis. Yang kedua yaitu penjelasan buat ngebela ide itu ya, bahwa ide itu benar. Nah, itu disebut dengan argumen. Jadi dua hal ini kita sebut saja sebagai tesis ya, yang pertama tadi. Yang kedua adalah argumen. Jadi dua hal itu adalah inti dari penulisan ilmiah. Oke, di bagian ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengimplementasikan yang terkait penjelasan di babnya ya, sebelum kita praktek tentunya. Babnya bab 1 namanya adalah pendahuluan, teman-teman. Di pendahuluan ini terdapat beberapa subbab ya. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaatnya apa. Yang mana subbab yang tadi adalah bagian dari pendahuluan ya, bab 1. Nah, ada pertanyaan, bab 1 itu apa? Pendahuluan itu apa yang pendahuluan gitu kan? Nah, pendahuluan itu adalah kenapa kamu pengen bawa ide yang kamu bawa? Ya, sesimpel itu. Kenapa kamu pengen bawa ide yang kamu bawa? Semuanya akan dijelaskan di situ. Oke, kita jelaskan dulu yang bagian pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Di mana latar belakang ini adalah suatu fakta yang relevan, alasan yang konkret dan teknis tentang mengapa mengambil judul tersebut ya. Kita kembali lagi ke beras dan juga bawang tadi ya. Kan tidak mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, kenapa kita bahas itu gitu. Pasti ada penjelasan tentang kenapa kita memilih topik itu untuk kita angkat sebagai latar belakangnya. Jadi di poin latar belakang ini dijelaskan aja tentang fakta yang relevan mengenai beras gitu, kelangkaan beras. Dijelaskan juga tentang meroketnya harga beras ya, tapi tidak perlu menjelaskan tentang sejarah beras itu. Zaman VOC dan lain itu kayaknya tidak perlu di latar belakangnya. Kita hanya menjelaskan hal yang relevan saja ya.
terkait dengan apa yang kita angkat. Jadi semuanya dimasukkan di latar belakang. Terus mengapa ini penting, kenapa ini urgent bagi kamu yang menulisnya, dan juga bisa jadi alasan kamu juga. Mengapa kamu mengangkat tentang meningkatnya harga beras atau kelangkaan beras? Itu semua dijelaskan di latar belakangnya. Lalu yang kedua ya, tadi latar belakang pertama, lalu yang kedua adalah rumusan masalahnya. Di bagian ini adalah bagaimana kamu ingin mempertanyakan tentang apa yang ingin kamu pertanyakan. Misalnya, kenapa ada perbedaannya antara harga beras dan juga harga bawang? Karena ya setiap tahun jumlah keluarga yang nggak mampu beli beras itu semakin banyak. Dan ini juga jadi pertanyaan kan, kenapa harga beras itu semakin naik, sedangkan harga bahan pakan lain tidak terjadi, ya termasuk bawang tadi. Masuk ke bagian 3 yaitu tujuan penelitian. Jelas ya, tujuan pengen apa? Oke, pengen mencari tahu apa? Itu adalah timbal balik dari apa yang pengen ditanya ya. Pengen nanya apa? Ya tujuannya itu adalah itu. Jadi dari pertanyaan tadi yang sebelumnya intinya adalah ingin mencari tahu kenapa beras harganya tinggi. Tujuannya ya di bagian 3 ini ya pengen tahu kenapa harga beras tinggi. Antara apa yang ditanya ya, rumusan masalah sama tujuan masalah itu adalah satu kesatuan yang berkesinambungan ya. Apa yang ditanya, tujuannya ya pengen nanya itu. Nah jadi silahkan disesuaikan. Masuk ke bagian keempat, yang terakhir ya adalah manfaat. Nah, kira-kira teman-teman dari penelitian ini pengen ngasih manfaat ke siapa, gitu ya? Terutama kepada diri sendiri, ke universitas, atau ke masyarakat desa, atau siapapun yang membaca, gitu ya. Mudahan dari apa yang teman-teman tulis ini ya punya manfaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, baik, dari penjelasan yang panjang tadi, itu merupakan penjelasan tentang tata nalar setiap babnya ya, peran-perannya. Nah, saya akan membawa teman-teman untuk praktek langsung, di mana pada part pertama saya membuat model berpikir. Nah, di bagian yang kedua ini ya, bagian besar kedua ini saya akan mengajak teman-teman untuk praktek langsung. Kalau teman-teman sudah membuat di part satunya ya model berpikir, ini adalah bagaimana model berpikir tersebut dialihkan ke bab. Oke, saya akan mengajak teman-teman untuk langsung praktek ya. Langsung praktek di sini, di mana ini adalah model berpikir yang kita buat di part pertama ya. Yang mana kemarin selesainya adalah temanya kita sepakati tentang BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Topiknya dan semuanya sudah kita bahas tuntas di part pertama ya. Jadi hari ini adalah bagaimana kita bisa memasukkan model berpikir yang kita bikin ini ke dalam bab. Dan di part kali ini khusus bab 1 ya. Saya juga sudah mewarnai ini poin-poinnya supaya lebih mudah. Kayak ada BUMDes, kata kuncinya, ada strategi juga, dan juga pendapatan asli daerah. Bagaimana pertanyaannya? Kotak-kotak ini yang sudah kita bikin ini ya, untuk kita masukkan ke dalam bab. Kita akan masukkan kotak-kotak ini di dalam suatu bab ya. Namanya bab pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang ya, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ya gitu ya. Kita fokusnya di sini. Oke, kita akan mulai dari latar belakang dulu ya. Yang mana ini adalah membuat fakta-fakta relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak merumuskan masalah penelitiannya, alasan-alasan juga dan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian itu dipandang penting untuk diteliti. Oke, langsung aja ya. Di sini kita ada BUMDes ya, ada BUMDes. Langsung aja kita masukkan ya. Ini deskripsi topik di mana kita akan masukkan namanya latar belakang ya. Oke, sudah saya lihat di sini ya, latar belakang. Jadi langsung aja kita masukkan ya. Di sini tuh BUMDes merupakan instrumen bla 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 bla. Terus topik kita adalah PAD, jadi kita sangkutkan juga ya mengenai BUMDes dan juga PAD-nya bagaimana. Nah, jadi kita kaitkan ya. Kayak keberadaan BUMDes juga membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan sumber pendapatan asli daerah ya, yaitu PAD yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih optimal ya. Ada PAD di sini, ada pembangunan di sini, di mana ini merupakan deskripsi kita ya, strategi pembangunan nih. Oke, jadi deskripsi topik ini silahkan teman-teman untuk memasukkan semua unsur-unsur ya yang ada. Di sini juga di paragraf pertama saya coba untuk menarik perhatian membaca ya. Di mana di sini saya sampaikan narasi tersebut ya
Terus disambung juga dengan bahan atau poin-poin yang kita tuliskan di kotak-kotak ya. Ada pembangunan nasional di sini, berhubungan dengan pembangunan ya. Saya juga mengutip ya di sini ya, mengutip. Terus masyarakat juga kan, karena berhubungan dengan masyarakat desa. Terus juga ya saya masukkan yang berkaitan dengan BUMDes juga. Ya, nah, Badan Usaha Milik Desa saya masukkan lagi ya, tentang ada pasalnya di sini ya yang menguatkan. Oke, pemerintah daerah juga saya masukkan di sini ya. Dan di sini juga penting ya, terdapat 7 ciri utama yang berkaitan dengan BUMDes juga. Masih BUMDes ya ini ya. Kayak ada penelitian juga di sini, BUMDes lagi ya, BUMDes. Nah, di sini saya masuk ya tentang di mana saya meneliti. Oke, karena saya meneliti kemarin di Pulang Pisau, nama kabupaten di Kalimantan Tengah ya. Saya masukkan juga profil desanya ya. Profil desanya dan lain-lain di sini. Dan saya lampirkan juga ya tentang data. Terus saya juga dapat ini ya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau ya. Di sini karena ini ada tabel yang saya dapatkan ya. Di bawah ini adalah penjelasan tabelnya. Saya juga punya data nih berhubungan dengan BUMDes juga ya. Saya sampaikan datanya di sini ya. Ini datanya, jadi di sini adalah penjelasan dari tabel. Saya lihat lagi kotaknya di sini. Di sini kita ada tulis program usaha teman-teman ya. Ada program usaha. Jadi kita kan meneliti BUMDes ya. Program usahanya apa aja? Nah, saya sampaikan juga di sini ya. Dari BUMDes ini namanya BUMDes Garantung sini ya. Kemarin kita tetapkan memiliki usaha. Nah, beberapa usahanya yang saya sampaikan ya. Terus saya buat juga di sini gambar ya untuk mempermudah pembaca supaya pembaca langsung ngeh kalau ini adalah program-program yang ditawarkan oleh BUMDesnya. Nah, di sini hampir sudah aspek-aspek dari deskripsi topik sudah kita masukkan semua ya di latar belakang. Sekarang kita masuk lagi ke bagaimana kita berpikir kritis ya, dimana tadi sudah terjawab ya, apakah di Kabupaten Pulang Pisau ada BUMDes? Ternyata ada, sudah kita jelaskan juga tadi BUMDesnya nama BUMDes Garantung gitu ya. Terus bagaimana prospeknya gitu ya, prospek BUMDesnya sudah kita jelaskan juga tadi tentang gambar-gambarnya ya, gambar-gambar yang menampilkan tentang apa aja usaha di dalam BUMDes. Apakah BUMDes dapat meningkatkan PAD ya? Tentu pasti bisa gitu ya. Apakah BUMDes menjadi mesin penggerak ekonomi perlu diteliti. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini bagaimana BUMDes di tempat tersebut ya. Pertanyaan kita, apakah berjalan dengan baik program kerjanya? Apakah mampu untuk meningkatkan PAD gitu? Bagaimana? Nah, di sini kita sampaikan tentang lanjutan dari latar belakangnya. Dari pertanyaan ini menanyakan tentang bagaimana BUMDes di sana, apakah berjalan dengan baik atau apakah ada permasalahan. Kalau ada apa gitu, itu adalah riset gap-nya ya. Riset gap yang kita cari tahu gitu apa permasalahannya. Nah, di sini ya saya temukan bahwa unit usaha di sini ya dari banyak ini ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik. Nah, itu yang kita teliti. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Apakah ketika tidak berjalan dengan baik itu akan berpengaruh ke PAD-nya? Tentu harusnya ya, kalau tidak berjalan dengan baik. Harusnya semua unit usaha ini berjalan dengan baik supaya pendapatan asli daerahnya bagus. Nah, sayangnya ya dari yang saya temukan bahwa ada beberapa unit usaha yang kurang bagus. Jadi disampaikan di sini. Jadi makanya dari sini kita bakal tanya apa yang bagusnya, apa yang tidaknya. Nah, itu jadi pertanyaannya ya. Kita jadi berpikir kritis ya. Critical thinking itu gitu ya. Nah, akhirnya kita bertanya ya dari pertanyaan tadi ya. Jadi di BUMDes ini kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Peluang dan ancamannya apa? Dari sini kita akan analisis BUMDes tersebut. Dari banyak program usaha tersebut, yang kuatnya apa? Yang perlu diperbaiki apa? Nah, itu ya. Terus kalau sudah dapat tentang kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluang dan ancamannya apa, nah kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Terus strateginya gimana? Kalau sudah bagus, gimana? Kalau yang ada perbaiki gimana? Nah, itu ya berhubungan dengan strategi. Strategi ini juga ada di bagian
topiknya ya, artinya kita mencari strategi. Akhirnya saya tuliskan semua itu terkait dengan apa yang jadi masalahnya ya, critical thinkingnya gitu ya. Nah, saya sampaikan di sini ya, lewat narasi. Saya ganti dulu mungkin dengan warna biru ya. Tetapi dari beberapa jenis usaha dan juga produk-produk dari BUMDes Garantung ini belum secara optimal menjadi tulang punggung kebutuhan dan peralatan ekonomi desa ya, karena rendahnya kapasitas pengurus BUMDes. Dari hipotesis kita ya, hipotesis kita di sini saya tegaskan fenomena gapnya yang menjadi permasalahannya yang hampir dialami seluruh BUMDes di Kabupaten Pulau Pisau. Artinya kita menetapkan bahwa BUMDes Garantung Makmur ini sebagai sampel ya, dan juga mengenai program kerjanya yang kurang optimal. Akibatnya, jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan benar, maka hal itu akan berdampak kepada pendapatan asli daerah ya. Di sini juga saya sampaikan tabel ya dari visi kepala desa. Hal-hal data seperti ini bagus untuk memperkuat ya, memperkuat dari tesis kita. Dari hal tadi, dari fenomena gap tadi ya, dari riset gap tadi, akhirnya memunculkan suatu alasan kenapa saya sebagai penulis tertarik untuk menulis ini gitu ya. Sampaikan juga di paragraf tersebut ya, di paragraf latar belakang kenapa teman-teman akhirnya tertarik. Oh, karena riset gap ini, karena ingin mencari tahu tentang permasalahannya dan lain-lain ya, disampaikan aja ya. Jadi itu poinnya juga, sampaikan tentang alasan teman-teman kenapa teman-teman ingin membahas topik atau isu ini. Terus kita akan tutup latar belakang ini ya dengan kalimat ini ya. Dengan hal ini mendorong penulis untuk menjadikan ya bla 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 dengan judul tersebut. Nah, gitu ya. Itu adalah latar belakangnya, di mana latar belakang ini menjadi hal yang paling rumit sepertinya ya. Tapi setelah saya jelaskan tadi, itu adalah urutan terkait latar belakangnya ya, supaya pembaca juga berminat untuk membaca apa yang teman-teman tulis. Kita masuk ke bagian kedua ya. Ini sebenarnya penting gak penting ya, yaitu batasan masalah ya. Artinya teman-teman di sini benar-benar menentukan dan benar-benar membatasi bahwa penelitian saya batasnya ini. Nah, gitu ya. Oke, penting gak penting tapi bisa dimasukkan. Oke, masuk ke rumusan masalah ya penelitian. Jadi teman-teman sampaikan aja ya. Cukup 2 saya rasa atau 1 juga bisa ya, terkait dengan rumusan masalah. Apa yang pengen teman-teman cari dan tanyakan terkait penulisan teman-teman, terkait dengan pernyataan yang menegaskan apa masalahnya. Masukkan aja semuanya. Tujuan penelitian ini adalah yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi di sini saya bertanya bagian kedua ya, bagaimana strategi yang tepat dalam mengembangkan BUMDes Garantung Makmur yang harus diprioritaskan di Kabupaten Pulau Pisau ya. Jadi tujuannya ya untuk merumuskan strategi ya, karena pertanyaan strategi. Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam pengembangan BUMDes. Lalu manfaat ya, manfaatnya saya tuliskan di sini bagi ilmu pengetahuan, bagi penulis dan juga bagi desa. Kenapa bagi desa? Karena saya tulis ini, harapan saya desa yang saya teliti ya bisa melihat ini sebagai suatu penelitian yang bisa dipertimbangkan nanti. Oke, itu bab 1 teman-teman ya. Dan bisa kita lihat teman-teman ya, model berpikir yang kita buat di part pertama hampir semuanya masuk ke bab 1 ya, pendahuluan. Jadi gitu menggunakannya. Itu adalah cara menggunakan dari model berpikir atau kerangka ini ya, dari poin-poin tersebut agar dapat kita masukkan ke dalam bab. Nah, itu ya. Saya rasa semoga ini dimengerti. Teman-teman juga boleh ya setelah ini komen gitu, bagian apa yang kurang dimengerti. Kita akan bahas lagi nanti lebih tuntas untuk pertanyaan teman-teman mengenai ya model berpikir, mengenai bagaimana memasukkan model berpikir menjadi bab. Dan di part ini memang khusus bab 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab selanjutnya ya. Memang bab 1 menjadi bab yang cukup teknikal dan cukup menguras pikiran, tapi melalui model berpikir ini itu akan membantu teman-teman sekali untuk menyusun tugas akhir. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai penulisan ilmiah ya,
Dan ini adalah part ketiga yang khusus membahas bab 1 ya, pendahuluan. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman. Masih ada part-part selanjutnya. Saya akan membantu teman-teman untuk menuntun teman-teman juga untuk membuat tugas akhir serta memahami setiap babnya bagaimana. Jadi ikutin setiap rentetannya ya. Dari part 1, part 2, dan part 3 kita akan ketemu lagi di part selanjutnya, part 4 baris selanjutnya ya. Dimana dalam playlist namanya adalah Spasi, Seminar Penulisan Skripsi. Berjumpa lagi di bab selanjutnya. Bersama saya Irfan Yazid, jangan lupa like, share, komen, dan saya mau ngajak teman-teman break dulu ya. Agak pusing kayaknya dia. Oke, saya break dulu. Dengarkan ya, break. Iya, break habis ini. Oke, break. Yuk kita menari sambil menikmati alunan lagu yang dapat mengantarkanmu pada hangatnya nuansa nyaman indah bersamaku. Dunia sementara, janganlah terlupa bahwa hanya Dia yang dapat menolong kita. Jadi pergerakanlah hati ini